Sekarang lagi rame itu istilahnya khodam, Ustaz. Nah, sebenarnya apa bedanya korin sama khodam, Ustaz? Apakah kalau dia sudah kita taklukkan tadi, bisa kita suruh-suruh mungkin, kita kendalikan, itu akhirnya jadi khodam, jadi pelayan buat kita. Lalu kalau enggak nanti namanya korin, kita punya kuasa nggak, Ustaz, kayak buat ngendaliin? Karena kan kalau kita bilang tadi, interaksi ya antara dua pihak, itu kan pilihannya dua saja. Kita yang mempengaruhi dia, atau kita yang dipengaruhi, gitu saja. Dan tadi kalau Rasul sudah bisa atas izin Allah mempengaruhi, akhirnya jinnya tadi taat, kemudian ya nggak macam-macam. Itu gimana, Ustaz, kalau bicara mengendalikan korin tadi, Ustaz? Kalau dilihat dari zahir hadis yang tadi disampaikan Nabi SAW, wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi, termasuk juga aku, hanya saja Allah Ta'ala membantuku sehingga jin ini masuk Islam, korin ini masuk Islam, menunjukkan bahwasanya pengecualian ini hanya ada pada diri Nabi SAW. Sedangkan untuk yang lain tidak diberi keistimewaan seperti ini. Oleh karena itu, pada prinsipnya korin ini adalah jin jahat yang ingin menyesatkan hamba, sehingga dia yang membisikkan orang untuk berbuat maksiat atau yang membuat malas orang untuk berbuat taat, sebagaimana yang umumnya terjadi pada hamba. Selanjutnya, mungkin nggak sih manusia itu bisa mengendalikan jin? Sering kita dengar istilah khodam. Khodam sendiri artinya secara bahasa adalah pembantu. Dan ini biasanya dipakai untuk menyebut jin yang membantu manusia, yang dikendalikan oleh manusia. Apakah mungkin manusia bisa mengendalikan jin? Ada satu dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Sad, ketika Allah menceritakan tentang kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Wa habli mulkan, dan berikanlah aku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh untuk dimiliki oleh siapapun setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Kemudian Allah kabulkan doa Sulaiman ini, sehingga di lanjutan ayat Allah mengatakan, fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Lalu kami tundukkan kepada Sulaiman ar-rih, angin, tajri bi amrihi, yang angin itu bisa terbang sesuai dengan perintah Sulaiman, sehingga dipanggil datang. Kalau Sulaiman nggak butuh, dia nggak datang, sesuai dengan perintah Sulaiman. Rukha'an, rukha'an artinya bertiup dengan lembut, ghairu asifah, tidak sebagaimana badai, tapi dia mengalir dengan pelan. Haitsu asab, asab bimana arad, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sulaiman. Maka Sulaiman ingin ke tempat A, ke tempat B, angin itu akan mengarah sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Sulaiman. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad. Dan juga setan yang semuanya dalam posisi banna, dia tukang bangunan. Jadi setan itu membuat bangunan-bangunan yang tinggi sesuai yang dikehendaki oleh Sulaiman. Wa ghawwas, dan ada setan yang dia pintar menyelam, lalu mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam lautan. Wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan yang lain mereka terikat dalam belenggu karena tidak mau tunduk pada perintah Sulaiman. Maka Allah sebutkan ketika Allah mengabulkan doanya Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelah aku meninggal. Di situ Allah Subhanahu wa taala kabulkan dengan Allah tundukkan jin kepada Sulaiman. Jin itu ada yang mengikuti perintah Sulaiman untuk membuat bangunan, ada yang menyelam di laut, dan yang tidak mau nurut sama perintah Sulaiman terikat. Maradatul jin, jin-jin yang pembangkang, dan dia nggak bisa bebas untuk bergerak karena di bawah kendali Sulaiman. Intinya pasukan Sulaiman ketika itu meliputi manusia, jin, dan binatang. Dan itulah bentuk Allah mengabulkan kerajaan yang diminta oleh Sulaiman. Baik. Lalu Sulaiman dalam doa tadi mengatakan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Karena itu disebutkan dalam riwayat yang sahih,
dari Abu Darda, dan hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih, bahwa satu ketika Nabi SAW sedang sholat mengimami para sahabat. Tiba-tiba beliau mengucapkan kalimat laknat. Al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. Dan didengar oleh sahabat di belakang. Kemudian beberapa saat beliau seperti memegang sesuatu. Yatanawalu syai'an. Seperti memegang sesuatu. Seperti mencekik. Ya? Sampai kemudian beliau lanjutkan sholatnya hingga selesai. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda mengucapkan sesuatu yang tidak biasanya Anda ucapkan ketika sholat. Dan Anda melakukan gerakan tertentu yang tidak biasanya Anda lakukan ketika sholat. Karena mereka tidak melihat kejadian itu. Nabi SAW melihat jin tadi dan beliau memegangnya. Kemudian para sahabat tidak melihat peristiwa itu. Yang dilihat hanya tangan Rasulullah SAW yang bergerak. Lalu Nabi SAW bercerita, baru saja jin datang dan dia mau membakar wajah Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dan melaknat makhluk ini dengan laknat Allah. Tapi ternyata dia tetap mau mendekat. Akhirnya dicekik oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyampaikan sebuah kalimat seperti ini. Dan ini penting untuk dicatat oleh para pemirsa sekalian ya. Walaula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan thumma yal'abuhu sibyanu ahli Madinah. Andaikan bukan karena doa saudaraku Sulaiman, tentu ini akan aku ikat di salah satu tiang Masjid Nabawi, akan aku ikat jin ini, lalu besok paginya akan dibuat mainan anak-anak penduduk Madinah. Tapi Nabi SAW teringat doanya Sulaiman. Doa Sulaiman yang mana? Wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun setelahku. Maka Nabi SAW tidak mau menguasai jin ini karena Sulaiman pernah berdoa agar kekuasaan beliau yang diberikan oleh Allah tidak dimiliki oleh siapapun setelahnya. Dan Nabi Muhammad SAW hidup setelah Sulaiman alaihissalam. Maka jin itu dilepas. Taib, dari sini kita bisa menyimpulkan jika Nabi Muhammad SAW yang beliau bisa saja diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengendalikan jin, tapi itu tidak dilakukan karena Sulaiman pernah berdoa dan meminta kepada Allah agar kekuasaan terhadap jin itu tidak diberikan kepada siapapun setelahnya. Maka beliau tidak mengendalikan jin. Nabi Muhammad SAW tidak punya pasukan jin. Dari situlah jika seorang nabi tidak punya pasukan jin, bagaimana manusia biasa? Maka tidak ada istilah manusia mengendalikan jin. Adanya dia dikendalikan jin. Sehingga manusia yang dia punya jin, anggaplah misalnya ada orang yang dia punya jin, punya perewangan, punya khodam. Sejatinya yang terjadi apa? Bukan jin yang melayani dia, tapi dia yang melayani jin. Dengan apa? Memberikan sesajian, ritual-ritual tertentu yang disukai oleh jin. Ya mungkin memang jin ini kadang membantu orang ini agar dia tidak putus harapan dan bukan harapan kosong, sehingga dia semakin kuat ya, peribadatannya kepada jin tersebut.